Saatnya kita berpetualang lagi bersama Otan Dokter Chandra. Tadi kata paman penggembala, di desanya suka ada monyet ekor panjang yang berkeliaran dan mengganggu warga. OMG, ternyata benar teman, ada monyet ekor panjang yang datang tanpa diundang. Keberadaan Sobat Otan ini memang sudah membuat warga resah teman. Selain suka usil dan mengambil makanan milik warga, Sobat Otan ini juga suka melawan saat mau diusir. Tapi jika terus dibiarkan, bisa-bisa jumlahnya akan semakin banyak dan sangat berbahaya bagi warga setempat. Padahal aku hanya mau main-main saja kok sambil mencari makan, tapi sambil sedikit memaksa. Habisnya makananku di alam sudah semakin sedikit, sementara aku sangat lapar. Jadi deh aku minta sedikit makanan dari rumah-rumah yang ada di sini. Wah, pasti salah satunya akibat dari rusaknya habitat kamu ya Sob. Ada kamu. Waduh. Tar bu. Bentar. Dokter coba handling ya. Ya ampun, saking lincah dan agresifnya, sampai-sampai Dokter Chandra terjatuh teman. Monyet liar memang cenderung menghindar saat bertemu manusia. Tapi jika ia merasa terpojok, justru akan mencoba menyerang. Dan itu cukup berbahaya. Sekarang dokter mau pasang jarumnya sama isi obat biusnya di tulupnya ya. Jarumnya udah terpasang. Sekarang mana namanya nih? Tuh ada di bawah dok tuh. Ini dokter pasang jarumnya dulu. Ya. Sekarang mau diisi sama obat biusnya. Teman, tulup adalah alat dari bambu atau pipa yang digunakan untuk meniupkan ramuan bius. Cara seperti ini biasa dilakukan oleh dokter hewan saat hendak merescue satwa yang sulit untuk dievakuasi. Tapi tenang, bius ini hanya memberikan efek mengantuk saja pada hewan dan tidak berbahaya. Ibu, boleh agak mundur ya? Ada juga ya ke sana ya. Oke. Dok, kayaknya kena dok. Wah, kena tuh. Kena tuh di pantatnya. Mantap dok, sekali tiup langsung kena sasaran. Wush. Aduh, kok tiba-tiba saja mengantuk ya. Yang tadi kalian tembakan itu apa sih memangnya? Bukan apa-apa kok Sob, relax saja ya. Biasanya obat bius akan bekerja sekitar 10 hingga 15 menit, tergantung kekuatan dari hewannya teman. Sob, kamu lucu banget sih kalau lagi nahan ngantuk gitu. Ayo lepaskan Sob. Jangan ditahan-tahan kalau ngantuk. Ini udah mulai teler. Mulai tidur ya. Nih, tapi tetap ini harus ditunggu sampai tertidur pulas. Takutnya responnya masih cepat dan nanti dokter mau ngecek-ngecekan, takutnya juga sakit atau gimana kalau nggak tertidur pulas. Ini kayaknya udah tidur nih. Dokter mau cek dulu nih. Aduh, aku mau dibawa kemana ini? Lepaskan dok, janji deh nggak bakal gangguin warga yang ada di sini lagi. Waduh, ternyata Sobat Otan ini masih sadar teman. Oke, kalau gitu kita tunggu sampai benar-benar tertidur ya. Tan, si monyetnya udah pingsan nih. Tuh lihat, udah lemas ya, refleksnya juga udah nggak ini. Sekarang dokter waktunya untuk ngecek ke seluruh tubuhnya. Ya nanti dokter pakai stetoskop untuk mendengar detak jantung, peristaltiknya juga. Monyet liar pastinya akan mengalami stres ketika bertemu dengan orang banyak teman. Apalagi sebelumnya ia berusaha diusir oleh warga. Oleh karena itulah, dokter wajib mengecek kesehatannya terlebih dahulu sebelum dirilis ke alamnya. Jadi Tan, tadi dokter udah dengerin pakai stetoskop, jantung, paru-paru, sama lambungnya juga. Semuanya sehat, normal, bagus. Sekarang dokter mau lanjutin kasih vitamin sama vaksin rabies. Karena nanti kita rilis lagi ke hutan. Takutnya dia membawa penyakit rabies atau menular lagi ya. Teman, kita harus tetap waspada
waspada terhadap monyet liar ya. Karena rabies bisa dibawa oleh monyet dan menularkan ke manusia melalui gigitan, cakaran, maupun air liur. Ntar dokter mau pakai selendang untuk nutupin nih mukanya. Dan nanti takutnya kaget ya kalau udah bangun. Biar nggak nyerang dokter juga. Oke, ayo. Oke. Ayo Tan. Nah, untuk melepaskannya ke alam juga tidak boleh sembarangan. Pertama, harus jauh dari pemukiman. Kedua, harus ada ketersediaan makanan di hutan tersebut. Dia udah mulai sadar, Tan. Nah, ini dokter sengaja lepasin di sini karena ini habitatnya banyak sekali ya untuk makanan dia. Banyak buah di sini. Tapi tetap dokter sama Mas Wilan Kita akan pantau ya. karena masih agak teler. Takutnya dia salah naik atau gimana. Ini masih agak setengah sadar. Nanti lambat laun dia bakal full sadar. Oke. Selamat kembali ke alam, Sob. Jangan bikin ulah lagi ya. Terima kasih Otan dan Dokter Chandra. Semoga aku bisa cepat adaptasi di tempat baruku ya. Halo teman semua. Petualangan Otan kali ini punya keunikan tersendiri nih. Otan sama Dokter Chandra sampai harus gotong-gotong rumah kayak gini coba. Nah tapi bukan rumah biasa loh ya. Lihat deh, ada sobat Otan yang bertengger tuh di ujung atas rumahnya. Jadi sekarang ini Otan sama Dokter Chandra lagi ikut warga tradisi gotong leuwit teman. Nah tradisi gotong leuwit ini dilakukan karena si pemilik pindah rumah ke tempat yang baru. Jadi leuwit yang merupakan tempat penyimpanan hasil panen padi pun ikut berpindah mengikuti tempat sang pemilik. Nih uniknya di tradisi ngangkat leuwit ini ada burung hantu. Wah, burung hantunya jenis Tito alba. Dia tuh punya peran, dia sebagai penjaga si leuwit ini dari hama yang memakan padi, yaitu tikus. Betul dok, masyarakat di sini punya kearifan lokal penangkal hama tikus yang ramah lingkungan. Sobat Otan si Tito alba ini jadi diandalkan karena keahlian berburunya yang luar biasa. Dia bisa menghalau tikus-tikus sawah yang jumlahnya banyak. Tapi lagi rame-rame gotong royong gini, bisa-bisanya dia malah tidur. Aduh sob, semalam habis ngeronda ya. Maklum teman, sobat Otan yang satu ini memang tergolong hewan nokturnal, yang artinya dia aktif pada malam hari. Sekarang tinggal di tempat baru, Sob. Lumayan lah, hitung-hitung refreshing dengan suasana baru ya. Kini pemilik leuwit tidak perlu khawatir lagi, teman. Karena sang penjaga leuwit si Tito alba termasuk hewan yang mudah beradaptasi dengan lingkungan yang baru. Astaga naga, baru Sobat Otan mau leha-leha dengan tempat barunya. Udah kedatangan tamu tadi undang aja. Hei, kamu tikus! Berani-beraninya kamu mau masuk leuwit yang dijaga si Tito alba? Waduh, nekat kamu ya, Kus. Tuh kan, Otan juga bilang apa? Tanpa ampun, Sobat Otan si Tito alba langsung menerkam si tikus, teman. Emang gak kaleng-kaleng kamu Sob menjadi penjaga leuwitnya. Jelas dong Tan, sebagai burung pemangsa aku ini punya mata yang sangat tajam dan bisa melihat dengan baik pada malam hari. Sayap dan buluku juga bisa meredam angin, jadi aku bisa terbang dengan senyap tanpa suara. Makanya semua mangsaku pasti tak akan mengira kalau mereka dalam bahaya, sampai akhirnya berhasil kusergap. Sayangnya aku tak punya bola mata. Mataku ini bentuknya tabung Tan. Makanya kalau mau melihat sasaran, mataku ini tidak bisa melirik. Aku harus memutar kepalaku sesuai arah pandangan mataku.
Waduh, ada burung hantu milik warga yang butuh pertolongan medis, teman. Aduh Tan, ini burung hantunya kasihan banget. Lihat, dia terkena ini jeratan tali. Ini kayaknya bisa digunakan untuk menjaring hama oleh petani. Lihat lukanya sampai sobek kayak gini. Ini dokter harus segera tindakan, kita obatin. Nanti dokter juga sekalian cek, takutnya lukanya keburu infeksi. Ya udah, Silvi, taruh alas. Wah, untung saja ada Dokter Chandra dan Kak Silvi yang sigap membantu Sobat Otan. Saat melakukan tindakan medis seperti ini, kebersihan menjadi hal yang penting, teman. Kemudian langkah selanjutnya, dokter akan mengidentifikasi dan mendiagnosa apa yang menyebabkan luka atau sakit pada Sobat Otan. Tan, lihat nih. Tuh nih, bahaya banget. Nih buat siapapun kalau main layang-layang, benangnya kalau sudah main jangan sampai berserakan di mana aja. Ini sangat berbahaya banget apalagi untuk hewan-hewan seperti ini jadinya terjerat. Gitu. Tuh, ini dokter harus segera langsung kasih tindakan kulitnya nih, ya. Bentar ya. Tuh, dengerin ya apa kata Dokter Chandra. Buat siapapun dan dimanapun kalian berada, jangan buang tali benang apapun sembarangan ya. Karena bisa saja Sobat Otan yang jadi korbannya seperti ini. Tan, tadi dokter udah kasih antiseptik, ini udah dicek juga lukanya. Jadi lukanya ternyata tidak terlalu dalam, cuman karena berdekatan dengan pembuluh darah di kulitnya jadi agak berdarah dikit. Tapi ini bisa sembuh Tan dengan sendirinya, hanya butuh konsumsi pakan protein yang banyak. Yang kayak amontos dugi bumi, manukna dilebatkan kana kandang, terus diberi dahar, dihuapan, nya emetere cager nuloba. Tong diganggu, sina istirahat, nya. Yuk, perang candak. Lalanan. Syukurlah, Otan lega dengernya. Makasih ya Dok sudah mengobati Sobat Otan. Tolong dijaga dan dirawat baik-baik ya Sobat Otan yang satu ini. Biar nanti dia bisa terbang kembali dan membantu mengendalikan hama tikus. Teman, dalam melakukan petualangan, terkadang Otan dan Dokter Chandra harus bermalam di hutan. Nah, karena hari sudah mulai gelap, sebaiknya kita istirahat dan mencari lokasi untuk membuat tenda yuk. Nah, ini kan udah malam, kita mau nggak mau berkemah di sini ya. Kita pasang tenda, tapi sebelum itu kita bersihin dulu nih area sini nih. Kita ini Mas bisa bantu ini. Untuk membuat bivak di satu tempat memang tidak boleh sembarangan teman. Pertama, cari lokasi yang agak lapang. Kemudian bersihkan rumput yang agak tinggi untuk mengetahui kondisi sekitar. Dan yang gak kalah penting, kita juga harus bawa ini teman. Yaps, 100 buat kalian yang menjawab senter ultraviolet. Vin, kita cek dulu area sini. Ini senter bukan sembarang senter. Bukan juga senter pembesar yang ada di film kartun. Senter ini memiliki fungsi untuk melihat hewan-hewan yang tak kasat mata. Yang tak terlihat karena gelap ya maksud Otan. Ini kita amankan, saya ambil dulu ya nih. Wah, lihat. Nah, ini kelajengking ya. Ini merupakan hewan malam. Tuh, ya, dia nokturnal. Ini sangat berbahaya sekali. Dia hidupnya memang dekat batu-batu sini. Ini fungsinya sinar ultravioletnya harus kita amankan ya. Waduh, bahaya sekali nih kalau kita keinjak ini. Apalagi ini sangat berbisa soalnya ya. Wah, akhirnya aku ketahuan nih. Padahal kalau tidak ada senter, aku kan bisa bersembunyi. Karena tubuhku ini bisa berkamuflase dengan gelapnya malam. Oh iya, kalian tahu nggak kenapa aku bisa menyala saat diberi sinar ultraviolet? Itu semua karena tubuhku memiliki senyawa kimia khusus yang bisa menyerap dan memantulkan cahaya. Itulah mengapa ketika tubuhku terpapar sinar ultraviolet di kegelapan, maka otomatis akan berkilau. Keren kamu Sob.
sengatan kalajengking Jawa ini bisa menyebabkan nyeri yang hebat, kesemutan, bahkan sampai bengkak. Itulah mengapa untuk menghandlingnya, dokter membutuhkan alat capit untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. Karena semua ia akan libas, teman, tak terkecuali si Lipan. Betul sekali, Tan. Saat Lipan mau menyerang, aku akan menghadangnya dengan kedua capitku ini. Wah, kalau begini caranya sih pasti si Lipan gak akan berkutik. Jangankan mau menyerang, baru mendekat saja sudah langsung disikat tuh sama si kalajengking. Gak cuma itu, Tan. Kulitku ini kan terbuat dari cangkang yang keras. Jadi sengat si Lipan tak akan tembus masuk ke tubuhku. Tapi jangan senang dulu, Sob. Karena nampaknya si Lipan ini pantang menyerah. Tapi pada akhirnya si Lipan harus mengakui kehebatan si kalajengking, teman. Ini kita taruh. Nah, karena kalajengking ini cukup berbahaya, sepertinya lokasi inilah yang cocok untuk kita rilis, teman. Yaitu lokasi yang jauh dari tempat kita membuat bivak. Teman, saatnya kita berpetualang lagi bersama Otan Dr. Chandra. Kali ini Otan dan Dr. Chandra mau menelusuri hutan yang berbatasan langsung dengan pemukiman. Karena biasanya nih suka ada aja hewan yang nyasar dan terjebak di area ini. Yuk Dok, kita sisir secara perlahan. Kang, memang ada suara nggak, Kang? Sepertinya Otan mendengar sesuatu deh. Coba kita cari sumber suaranya di mana. Semoga saja tidak ada hal yang berbahaya ya. Dok, ini ternyata kucing. Tadi suara kucing nih. Mana, Kang? Tuh. Kucing Waduh. apa itu? Mana? Oh ya, itu Tuh, kucing dekat, hutan. Dekat itu. Waduh, dekat yuk kita pohon tuh. segera tolong ini. Astaga naga! Kasihan banget sobat kecil ini. Ia terjebak di dalam sumur. Kok bisa-bisanya sih kamu sampai terjebak di dalam sumur ini, Sob? Iya, Tan. Tadinya aku sedang bermain-main di sini. Lalu aku mencium bau makanan yang berasal dari karung ini. Tapi bukannya mendapatkan makanan, aku malah terlilit. Saat aku berusaha melepaskan diri, malah tercebur ke dalam sumur. Hiks. Tenang, Sob. Otan dan Dr. Chandra akan segera menyelamatkan kamu. Tapi untuk mengevakuasi kucing hutan liar tidaklah mudah, teman. Karena ia begitu agresif. Tentu, Tan. Karena walau dalam keadaan terdesak, aku tetap harus waspada. Siapa tahu kan mereka malah mau berbuat jahat kepadaku. Tenang, Sob. Semuanya berniat baik untuk menolong kamu kok. Jadi jangan takut ya. Syukurlah, akhirnya sobat hutan ini berhasil dievakuasi. Ayo sekarang kita cek kondisinya, Dok. Pastikan tidak ada yang terluka. Walau terlihat sudah kehabisan tenaga, tapi ia tetap saja berusaha untuk menyerang saat Dr. Chandra mau memeriksanya. Tenangkan dirimu, Sob. Maafkan aku, Tan. Soalnya aku cukup stres saat berada di dalam sumur tadi. Iya, nggak apa-apa, Sob. Otan dan Dr. Chandra paham kondisi kamu kok. Sebenarnya aku ini sangat pandai dalam berenang dan memanjat, Tan. Tapi apa daya, aku tidak bisa berbuat apa-apa karena tubuhku tersangkut sampah karung ini.
Sekarang sudah aman ya, tidak ada yang kamu perlu takutkan lagi. Oh ya dok, kondisinya saat ini sekarang seperti apa? Kondisinya stabil, cukup stres. Karena tadi kebayang dia di dalam sumur mungkin udah lama, udah bisa berjam-jam. Dia detak jantungnya nggak stabil, tapi perutnya aman, ya gerak peristatik ususnya itu bagus, menandakan bahwa tidak ada masalah di pencernaannya. Syukurlah kondisi Sobat Totan ini secara keseluruhan baik teman. Hanya saja ia sedikit stres, sehingga lebih agresif dan detak jantungnya tidak stabil. Kang, Ya. ini dokter mau kasih vitamin karena tadi dia cukup stres ya. Si Meong sudah mulai terlihat lebih tenang teman. Penanganan yang tepat akan membuat hewan menjadi lebih nyaman. Oke, sekarang dokter mau rilis, kita rilis aja Kang ke tempat yang lebih aman. Yang rimbun ya. Ya. Untuk merilis kucing hutan tidak boleh di sembarang tempat teman. Karena salah-salah bisa membahayakan bagi Sobat Totan ini. Karena rawan perburuan. Dan yang terpenting adalah ketersediaan makanan dalam wilayah tersebut. Oke, di sini aman Mas untuk rilis. Aman. Oke, ini dokter mau rilis si kucing hutannya. Ini tempat yang aman karena memang habitatnya di perbatasan hutan dengan perkampungan warga ya. Oke, kita rilis. Hati-hati, ini tetap harus kita hati-hati. Sebenarnya kucing hutan tidak selalu berada di dalam hutan teman. Ia sering berkeliaran di perbatasan antara hutan dengan permukiman. Betul sekali, Otan. Oh iya, aku mau menunjukkan caraku ketika berburu di alam nih. Perhatikan baik-baik ya, Tan. Ini adalah mode mengintai. Tujuannya agar mangsa tidak sadar akan kehadiranku. Biasanya kalau sudah seperti ini, aku sudah siap menyerang, Tan. Wush, cepet banget sih kamu larinya, Sob. Sekali terekam langsung dapat buruan. Kermaks. Iya dong, Tan. Aku kan memiliki struktur kaki yang dirancang khusus untuk berlari, terutama kaki belakangku. Apalagi aku juga memiliki sifat dasar yang liar dan agresif, sehingga membuat insting berburuku ini bisa berjalan dengan baik. Dan saat mendapat mangsa, biasanya aku akan membawa ke tempat yang aman untuk dimakan. Tujuannya apalagi kalau bukan melindungi mangsaku agar tidak diambil predator lain. Strategi yang ciamik, Sob. Mantap. Perjalanan belum selesai, teman. Otan dan Dokter Chandra sekarang mau masuk ke hutan yang lebih dalam. Siapa tahu kita bisa ketemu Sobat Otan yang lain. Mang Wilan. Ya. Dengar suara nggak? Ya. Suara apa itu? Suara apa? Oh, ada ini sini. Ada bayi. Hah? Bayi? Yang benar saja, Dok. Mana ada suara bayi di tengah hutan? Jangan buat Otan takut deh. Teman-teman di rumah dengar suaranya juga nggak? Wah, bayi musang Tan. Lihat, ini musang rase ya. Dia biasa bersarang memang di bawah-bawah akar-akar sama dedaunan kering. Ini biasanya kalau jam segini sih induknya lagi nyari makanan nih karena dia hewan nokturnal. Waduh, ya kan? Kita tinggal aja, kita jangan ganggu ya. Takutnya nanti induknya mencari-cari. Ayo, let's go. Ya, jangan dipegang. Ya ampun, ini sih nggak menakutkan sama sekali. Malah bikin gemes. Musang rase ini cukup unik teman. Perawakannya berbeda dengan musang pada umumnya. Sekali melahirkan, musang rase bisa menghasilkan 2-3 ekor anakan. Jika kita menemukan anakan seperti ini di hutan, sebaiknya jangan disentuh ya. Karena bisa jadi induknya malah menjauh karena ada bau asing yang menempel pada tubuh anaknya. Cepat besar ya Sob, nanti Otan main-main lagi ke sini. Teman, petualangan Otan dan Dokter Chandra terus berlanjut. Kali ini kita akan menelusuri hutan yang lain. Jadi Mas. Nih, sekarang dokter mau menelusuri area hutan nih, mau ke atas. Siapa tahu ada satwa yang butuhkan pertolongan.
Dok, itu kayaknya ada hewan, Dok. Oh, itu. Ayo ke sana. Tuh kan, baru saja Ota mau bilang. Langsung kejadian deh. Kasus kali ini ada bajing yang terjepit di antara batang bambu, teman. Ayo dok, segera kita evakuasi sebelum terlambat. Kang, nanti tolong handling. Itu biar saya pegangin kayunya ya. Oke. Demi keamanan, dokter memberikan sarung tangan baja kepada tim untuk proses evakuasi. Karena bajing kelapa merupakan hewan pengerat yang memiliki gigi tajam. Waduh, ini bajing yang tadi kejepit. Tuh lihat nih, sekarang dia lagi defensif. Ya, padahal kita mau nyelamatin tadi ya. Defensifnya tuh gigit. Ini untung pakai sarung tangan yang melindungi, walaupun ya kerasa ya Mas ya. Gigitannya tuh karena gigi atas sama bawahnya tuh ya karena dia rodensia, pengerat, itu cukup tajam ya di dalam. Oke, kita cek dulu nih. Hidungnya luka. Wah, ini bisa karena mungkin tadi kejepit si bambu ya, bisa jadi kegesek-gesek. Ini harus saya kasih antiseptik nih, takutnya infeksi. Setiap luka yang terbuka memang harus segera diberikan antiseptik agar tidak menimbulkan infeksi, teman. Nih kita tetesin antiseptik di hidungnya. Bajing banyak menghabiskan waktunya di pohon alias arboreal. Tapi sesekali akan turun ke tanah untuk mencari makanan alternatif. Berarti benar nih kata pepatah, sepandai-pandainya bajing melompat, pasti akan jatuh juga. Lain kali lebih hati-hati ya sob. Nah Nitan, ini dokter kasih antiseptik biar nggak infeksi. Karena ini cukup bahaya kalau kita biarkan, nanti bisa melebar lukanya ya. Dah. Kita cek lagi Mas, badan yang lain. Wah, waduh, Tan, ada luka sobek. Kayaknya tadi pas kejepit, itu kegesek lagi lebih dalam. Wah, ini harus segera dokter tutup. Kita harus jahit ini Mas. Waduh, oke deh. Langsung aja. Soalnya ini dalam banget. Tadi saat terjepit, tidak sengaja tubuhku ini terkena potongan bambu yang tajam. Tenang saja ya sob, Dokter Chandra akan melakukan tindakan terbaik untuk kamu. Caranya adalah dengan menjahitnya. Karena kalau tidak dijahit, proses penyembuhan akan membutuhkan waktu yang lebih lama. Dan tentunya ini akan sangat rawan terkena infeksi maupun serangan larva. Oh iya, benang yang digunakan untuk menjahit juga benang khusus yang nantinya bisa menyatu. Karena lukanya yang tidak terlalu dalam, sepertinya Sobat Totan ini langsung bisa kita rilis, teman. Oke, udah nih aman kamu. Aduh, udah sehat. Ini aman, kita langsung rilis aja Kang ya. Ayo, Dok. Yuk, kamu jangan main jauh-jauh, makanya kejepit lagi. Yuk. Terima kasih Otan dan Dokter Chandra karena sudah menolongku. Kalau tidak ada kalian, aku tidak tahu deh harus bagaimana lagi. Oke sob, tenang saja. Sekarang sudah aman terkendali. Baik-baik di tempat yang baru ya. Ingat, jangan sampai jatuh di lubang yang sama. Oke. Abis main hutan, sekarang kita geser ke pantai. Yuhui! Jadi anak pantai dulu kita. Tapi di pantai kita bukan mau berjemur, melainkan mencari sesuatu yang ada di sekitar sini. Pasti bakalan seru kan? Gimana Kang? Itu aja? Ya, sekitaran sini. Tinggal sini ya? Ya. Oke nih, dokter sekarang mau mencari hewan laut nih di sekitaran laut sini, sisi laut. Ikutin terus. Dok, nyari apa sih? Kok Otan jadi penasaran ya? BTW gaya banget nih si Dokter Chandra. Nyelam gak pakai alat bantu alias free dive.
Lagi unjuk gigi nih ceritanya. Wah, ternyata dokter mau mencari lobster, teman. Itu, ada di sana. Oh iya, supaya mengenal lebih dalam, kita kenalan dulu yuk sama Sobat Otan yang satu ini. Hai Otan, sebelumnya aku mau kasih tahu nih. Kalian bakal mengira nggak kalau ternyata aku memiliki 2 perut loh. Perut pertamaku berisi gigi yang aku gunakan untuk menghancurkan makanan. Perut kedua adalah untuk mencerna makanan yang sudah halus. Unik kan? Oh iya, aku termasuk hewan yang pemalu. Oleh karena itu, aku suka bersembunyi di antara terumbu karang ini, Tan. Karena selain bisa mendapatkan makanan, aku juga bisa sekaligus berkamuflase dan berlindung dari serangan predator. Tapi sayang, keberadaan Sobat Otan ini semakin mengkhawatirkan, teman. Karena banyak diburu secara besar-besaran oleh manusia. Makanya saat ini ada peraturan bahwa tidak semua lobster bisa kita ambil, terutama benur alias anakan lobster. Alat tangkap yang dipakai Dok Chan juga masih tradisional dan tidak merusak lingkungan. Keren!